Hey yo semuanya, para pejuang kampus di seluruh Indonesia. Selamat datang di series Taka Tiki. Tanya kampus, tanya kita. Solusi masuk kampus tanpa teka-teki. Oke, jadi ya kita ketemu lagi ya teman-teman semua. Di sesi pertama kemarin saya jadi narasumber. Sekarang jadi host deh. Waduh, mantap sekali ya. Oke, jadi sebelumnya berjumpa lagi ya sama saya Ega selaku host untuk acara Taka Tiki kali ini ya. Nah, di sini saya udah ditemenin oleh kakak cantik di sebelah saya ini. Waduh, ini kayak siapa ya? Kira-kira siapa ya? Nah, mungkin untuk memulai acara pada malam kali ini kita boleh kenalan dulu kali ya. Ini kira-kira siapa nih? Oke, ini di samping saya ini ada kakak siapa nih? Boleh kenalan dulu kak? Halo Kak, kenalin namaku Gabriela Feldes Anda, aku biasa dipanggil Gaby, aku dari Universitas Brawijaya. Oke, Kak Gabriela ya. Nah, nama panggilannya siapa kak? Gaby, Kak Gebi, oke. Kak Gebi ini angkatan keberapa Kak dari Universitas? aku angkatan 21. Oke, angkatan 21 ya. Berarti bisa dibilang angkatan corona. Aduh, apa ya? Angkatan pandemi ya, karena daring semua gitu-gitu ya Kak ya. Ya, benar. Oke, oke. Terus ini Kak Gebi ini dulu masuk ke UB ya. UB itu melewat jalur apa Kak? Aku lewat SBMPTN Kak, jadi tes UTBK. Oh, keren, keren, keren. Oke, nanti kita juga bisa sharing terkait tes SBMPTN nih buat teman-teman semua. Oke. Jadi, teman-teman, Kak Gebi ini adalah mahasiswa di Universitas Wijaya angkatan 21. Berarti istilahnya masih muda ya. Baru semester berapa, Kak, berarti? Aku masih semester 2 Kak, masih baru banget ini. Wah, bener ya, semester 2. Di jurusan Akutaria. Apa, Kak? Aktuaria. Aktuaria, oke, jurusan aktuaria. Nah, ini juga mungkin buat teman-teman yang baru tahu, kira-kira aktuaria itu apa sih ya? Jujur aja, teman-teman, saya tuh juga baru tahu terkait aktuaria itu apa. Nah, mungkin nanti bakal dijelasin juga oleh KGB. Nah, sebelumnya di sini tuh saya mau ini ngecek dulu ke KGB ini keren banget loh, teman-teman. Angkatan 21 tapi sudah punya skill public speaking, kemudian juga video editing nih. Dan yang paling penting tuh Kak Gaby ini adalah salah satu jadi koordinator research di Instagram Zona Masuk PTN. Selain itu juga yang paling gak kalah kerennya yaitu jadi tentor PK at Ambis bareng. Waduh, ini nih buat teman-teman semua. Mungkin nanti bisa ilmunya, ceritanya bisa di-sharing ya buat teman-teman yang lagi nonton pada acara podcast kali ini. Nah, mungkin sekarang nih saya mau tanya nih, kira-kira nih dari riwayat pendidikannya kakak, itu tuh gimana sih bisa sampai ke Universitas Brawijaya kak? Oke, ini aku ceritain dari apa nih Kak? Enaknya SMP atau Eh, SMA? Mungkin ini ya, SMP ya, karena SMP itu masih mungkin ada yang melekat. Kemudian penonton kita mungkin masih ada yang SMP, nah mungkin bisa cerita kak, gimana ceritanya? Oke, jadi dulu tuh aku SMP, alhamdulillah masuk SMP 1 Tulungagung, gitu kayak salah satu SMP favorit gitu di kotaku gitu. Hmm. Setelah aku masuk di situ, eh, aku kebetulan juga masuk di kelas unggulan juga. Sebenarnya bukan kelas unggulan sih Kak, karena dulu guru-guru itu nyebutnya bukan kelas unggulan, tapi kelas yang diunggulkan gitu. Jadi emang isinya anak yang bisa dibilang menengah ke atas gitu. Jadi pas SMP itu aku kayaknya nggak terlalu aktif organisasi ya. Aku cuma kayak belajar karena emang dari SD ke SMP menurut aku tuh kayak masa peralihan gitu loh. Jadi aku cuma belajar-belajar sampai akhirnya aku SMA. SMA itu juga aku alhamdulillah masuk SMA, salah satu SMA favorit di kotaku, SMA 1 Kedungwaru. Nah di situ aku udah mulai apa ya kayak ikut organisasi juga gitu. Jadi nggak hanya belajar tapi aku kayak ikut MPK. Kebetulan di MPK pun aku kayak diberi mandat sebagai koordinator angkatan tahunku gitu. Oh. Jadi kayak tambah seru lagi gitu perjalanan hidupku karena emang nggak hanya belajar aja tapi aku bisa berorganisasi dan berkomunikasi sama orang lain. Nah, singkat cerita pas aku SMA, uh, aku meskipun aku ikut organisasi, tapi aku juga ngejar yang namanya SNMPTN gitu. Mungkin Hmm. teman-teman di sini yang para pejuang kelas 12 dulu
itu udah pada tahu ya apa sih SNMPTN itu gitu. Jadi pas SNMPTN itu alhamdulillah aku juga masuk eligible, tapi aku nggak lolos gitu. Jadi makanya dari itu eh, ke univnya, masuk Universitas Brawijaya itu aku melalui jalur UTBK SBMPTN gitu Kak. Oke, wah emang keren sih ini Kak Gibi. Soalnya kalau saya lihat nih ya teman-teman ya, wah nilai IPK, apa kok IPK, NUN-nya, nilai UN-nya, waduh, hampir sempurna teman-teman. Waduh, keren banget ya. Bertolak belakang sama saya nih, jujur aja. Waduh, kalau saya nih, wah IPK ya, NUN-nya tuh standar-standar aja, tapi Kak Gibi ini keren banget. Hampir apa namanya sempurna nih. Wah, itu juga tadi Kak Gibi juga sudah apa ya? Ikut kelas unggulan ya kayak di SMP-nya. Iya. Wah, keren keren keren. Kemudian di UTBK akhirnya masuk ke UB. Nah, mungkin nih apa namanya karena KGB tadi UTBK ya kayak. Nah, pasti ada perjuangan dalam mengejar UTBK tersebut, apalagi untuk masuk ke perguruan tinggi top Indonesia, salah satunya adalah UB. Nah, kira-kira dari KGB ini gimana sih perjuangannya KGB buat masuk ke UB gitu? Oke. Jadi dulu aku tuh bisa dibilang aku fanatik banget sama UBK gitu. Aku dulu aku pokoknya intinya apapun jurusannya yang penting aku pengennya di UB gitu. Dulu tuh aku berubah-ubah gitu. Pas SNM aku ambilnya matematika. Sekarang aku aktuaria gitu. Jadi tapi tetap tetap dalam rumpun yang sama gitu, FMIPA gitu. Jadi caraku berjuang untuk mendapatkan UB itu yang pertama adalah aku setting mindsetku dulu gitu. Kalau kamu pengen masuk ke suatu universitas bagus, ya kamu harus berusaha lebih keras gitu. Iya, betul. Kalau kamu kalau kamu lihat teman-teman kamu sedang berlari, berarti ya kamu harus lebih berlari lagi gitu. Karena emang tujuan kamu itu bagus gitu. Salah satu universitas top 5 di Indonesia gitu. Jadi yang pertama adalah aku setting mindset kalau ya pokoknya belajar buat raih univ itu gitu. Terus yang kedua kalau udah mentalnya bagus, mindsetnya bagus, abis itu usahanya ya satu aja belajar nggak ada yang lain ya belajar terus ngulang materi terus apa lagi ya kayak pokoknya yang intinya kalau misalnya pengen apa masuk di suatu universitas itu tuh harus ibadah, belajar, sama bekerja keras lah kak intinya. Oke, wah itu ya teman-teman dicatat ya untuk masuk ke kampus favorit, ingat ibadah, belajar itu juga penting. Kemudian setting mindset menjadi mindset juara ya. Kalau teman-teman yang berlari, kita harus lebih berlari, jangan malah jalan teman-teman. Waduh, ya ntar kalah dong teman-teman kita. Saingan kita semua berlari loh, gitu. Nah itu keren banget ya. Nah, karena KGB ini juga punya apa ya punya mindset yang kok bisa sih gitu loh KGB merubah atau menanamkan mindset itu tuh gimana ceritanya KGB? Uh, aku yang pertama itu kenapa pengen masuk UB itu dan kenapa kok bisa punya mindset sekuat itu karena aku kayak lihat lihat apa ya kak lihat kating-kating kakak-kakak aku yang udah masuk UB itu kayak wah keren ya universitasnya wah Oh, terus karena aku juga pernah ke Malang kayak wah enak ya suasananya jadi kayak tambah vibes kayak semangat buat ambisnya itu tambah ada gitu loh kak jadi mungkin cara membangun mindset itu ya itu kayak mencari tahu apa yang kamu inginkan. Misalnya kamu pengen UB, ya kamu cari tahu sedetail mungkin UB itu kayak apa. Sampai kamu punya semangat, wah ini nih, aku harus masuk sini nih, gitu. oke, ini ya benar banget nih. Jadi sesuatu yang kita kejar apabila nyata teman-teman. Nih jelas nih bentuknya nih. Oh, keunggulannya ini nih. Nah, bagusnya ini nih. Nah, tepatnya seperti ini nih. Nah, itu pasti lebih ini ya KGB ya. Lebih vibe-nya itu lebih Terpacu. struggling. Iya. Nah, itu juga paling penting ya teman-teman. Jadi ingat, teman-teman nih kalau ingin masuk ke UB itu juga harus kalian cari tahu. Oh, ternyata Katinggu masuk ke UB, wah dia ketua BEM, wah keren banget. Followersnya wah 10.000, waduh keren banget ya. Terus Malang juga vibes-nya enak. Nah, ini sebenarnya kayak gini, berbicara tentang Malang. Nah, kira-kira tadi Kak Gibi bilang vibes Malang itu enak banget. Nah, itu enak tuh apa sih Kak Gibi di Malang?
Di Malang itu menurut aku kota yang ramah banget buat pelajar, Kak. Karena selain hawanya yang nggak terlalu panas, terus lingkungannya juga bagus. Lingkungannya tuh kayak makanannya murah-murah, terus nggak macet. Itu, Kak, nggak macet. Terus teman-temannya juga kalau misalnya kosnya deket itu kan enak, bisa belajar bareng, gitu-gitu sih, Kak. Oke, ini ya yang paling di highlight teman-teman untuk saudara calon kengkos ya, calon koser ya ini. Di mana itu murah-murah, bener ya kayak gitu, murah-murah ya. Emang semurah apa sih Kak ini boleh digambarkan nggak? Mungkin soto sekian atau makan saya tuh sehari habis sekian gitu, boleh nggak? Boleh cerita nggak ya? Boleh. Kalau di dekat kosku itu ada soto cuma 4.000 aja. Hah, serius Kak Iya, Gaby? Empat serius, ribu? 4.000. Iya, itu udah enak sih, tapi cuma 4.000 itu cuma emang buat sekali makan, tapi itu udah kenyang banget. Terus temanku juga ada yang ngekos, kamar mandi dalam, itu cuma 500.000. Itu Wah, emang bener-bener, Malang itu murah banget buat kita para pelajar. Kalau misalnya pengen main pun juga enak, langsung batu aja. Jadi kayak aduh. nggak usah risau gitu, Kak. Di sini belajar oke, main oke, pokoknya tempat berkembang lah. Oke, itu tadi ya. Bayangin teman-teman. Soto 4.000. Oke, bentar. Soto 4.000 itu gimana ceritanya? Kalau kita bisa tahu ya, biasanya tuh standar harga soto mungkin 15.000 atau 10.000 lah paling murah yang saya tahu. Nah, ini malah ada 4.000 loh teman-teman. Bayangin. Nah, sebentar, aku jadi kepo deh. Kira-kira Kak Devi ini kalau masalah perut atau masalah kebutuhan sehari-hari, kira-kira tuh habis berapa sih Kak? Per bulan apa per hari, Kak? Mungkin boleh per hari dan per bulannya. Aku tuh per hari tuh paling nggak lebih dari 15.000 ya. Karena emang aku orangnya nggak suka makan. Tapi 15.000 itu aku udah kenyang banget. Kalau per bulan itu untuk makan aja, 600 itu udah cukup. Wah, Bahkan bisa jajan. wah, Jadi kayak wah. Oke, oke. hebat banget. Oke, ini ya teman-teman ya. Ini yang mungkin uh, teman-teman kita yang berada di Jakarta ataupun di Bekasi menangis ya nonton ini. Soalnya ya dengan 15.000 rupiah saja bisa makan seharian. Kalau kita ke warteg 15 hari udah dapat dua macam lauk doang ya. Iya. Waduh, ini nih. Ini salah satu apa namanya keunggulan di belajar di Kota Malang ya. Kota Betul. untuk ya memang kita bisa dengar ya teman-teman bahwa Kota Malang itu adalah kotanya pelajar ya, kota di mana seluruh pelajar tuh ya kumpul di sana dari berbagai macam daerah ya. Jadi ya memang vibes-nya vibes pelajar, otomatis semuanya masalah makan, tempat nongkrong, tempat main semuanya menyesuaikan sesuai mahasiswa kayak gitu. Wah, keren sih. Ini juga mungkin buat teman-teman bisa menjadi salah satu apa namanya apa ya rekomendasi dulu Motivasi. ya. Ya. Rekomendasi juga ya. Mungkin teman-teman yang sebelumnya apa sih Malang di Malang ada apa aja nih? Nah, bagusan dikasih tahu ya karena teman-teman. Wah, murah banget ya. Aduh, ini nanti abis ini bakalan tergiur ke Malang ya nggak apa-apa ya. Ini juga bagus banget kota Malang gitu. Oke, mantap banget. Aku lanjut nih Kak Gevi. Wah, emang mantap sih kota Malang ya. Lanjut nih. Tadi Kak Gevi juga punya pengalaman apa ya organisasi yang cukup wow banget ya menurut saya dalam apa ya segi umur Kak Gevi umurnya bermaaf berapa Kak Gevi? 20. Nah, Baru. 60 nih, umur 20 nih teman-teman ya, udah punya banyak sekali organisasi dan pengalaman yang menurut saya itu wah keren banget nih. Nah, salah satunya tadi tuh ada koordinator research at zona masuk PTN. Ya, ya KGB ya itu ya. Ya, benar. Itu 2021 sampai sekarang. Kemudian KGB itu juga staf muda advokasi di eksekutif mahasiswa dari jurusannya, kemudian staf media advokesma. Wah, jadi ini ya, KGB naik jenjang karir ya. Dari staf muda kemudian naik ke staf media. Dan ini juga mungkin bisa dijelaskan ya oleh KGB nanti. Kemudian jadi anggota Rumah Zakat Action. Wah, jadi bersosialisasi kali ya KGB. Dan yang terakhir yaitu jadi tentor PK at Amisbar. Nah mungkin nih dari KGB, dari semuanya itu, KGB boleh ceritain nggak di breakdown satu-satu gitu nggak KGB boleh? Oke. Jadi kalau buat yang researcher at zona masuk PTN itu dulu tuh sebenarnya karena gabut ya, Kak. Karena nunggu pengumuman
SBM, aku mikir kayak ngapain ya. Terus aku mikir di umur segini kok belum berpengaruh apa-apa ya buat lingkungan gitu. Akhirnya Oke. ada open recruitment itu, terus aku join. Dulu tuh sebenarnya aku join jadi co-foundernya, tapi jatuhnya jadi co-researcher gitu. Jadinya ya udah akhirnya berlanjut sampai sekarang. Tapi kayak sekarang aku udah naik apa ya, karena emang anggotanya udah banyak, jadi aku tuh nggak ngeriset tapi cuma kayak neliti aja gitu loh, kayak ada yang masuk, skrip yang masuk, oh ini benar, cuma gitu. Tapi kalau dulu waktu awal-awal itu aku sampai nge-research gitu. Jadi kayak kadang sehari ada tiga konten yang harus di-upload gitu. Jadi aku yang research. Kalau misalnya teman-teman kepo, langsung aja cek IG @masuk_PTN, nanti di sana itu banyak-banyak riset-riset dari aku dan teman-teman aku gitu. Terus kalau untuk yang staff muda dan staff media itu aku emang dari kuliah ya, dari awal kuliah aku daftar. Motivasi dan tujuan aku daftar itu adalah karena apa ya Kak, ya aku pengen berorganisasi gitu. Masa iya kuliah cuma belajar aja, nggak mungkin kan. Ya udah akhirnya oke deh aku ikut di jurusan aku aja gitu, biar nggak ganggu kuliah tapi organisasinya dapat gitu. Terus kalau untuk yang rumah zakat itu aku barusan ikut kemarin pas awal bulan Ramadan. Itu tujuannya ya apa ya, biar nggak gabut aja di Malang gitu, biar ya udah biar nambah temen juga gitu. Akhirnya oke deh aku join itu. Terus kalau yang tentor PK, pengetahuan kuantitatif Ambis Bareng itu aku join udah lama, udah dari tahun lalu gitu. Alasan aku ikut itu karena nazar. Dulu Oh, kayak ya dulu sempet bernazar kalau misalnya di apa aku keterima lolos SBM, aku kayak bakal menyalurkan ilmuku gitu loh. Karena emang dulu aku sebelum lolos ini tuh aku ketolak 7 kali gitu. Jadi aku kayak wah gimana ya. Makanya kalau ini lolos, akhirnya ya udah aku pengen menyalurkan ilmuku gitu. Akhirnya aku daftar di Ambis Bareng, ya keterima jadi itu tentor pengetahuan kuantitatif. Sebenarnya aku selain di UB itu aku juga lolos di Polinema Kak, tapi cuma nggak aku ambil. oh gitu. Oke, oke. Waduh, keren banget ya. Ini ada beberapa yang saya headline nih. Pertama adalah staff media tadi awal masuk kampus, Kak Gaby masuk ke situ. Nah, kira-kira nanti apa staff itu? Kemudian yang pertama tuh ketolak 7 kali. Beneran Kak Gaby itu? Itu 7 kali tuh Ya, gimana ceritanya? oke. Jadi awal-awal aku tertolak di SNM, UB, Oke, matematika UB sama matematika UM. Habis oke, itu aku daftar lagi di Polkesma, oke. ada ya D4 itu, tapi aku lupa jurusannya karena emang benar-benar ketolak ya. Terus aku daftar SNMPN di Polinema, jurusannya teknik kimia, satunya bahasa Inggris, itu juga ketolak. Terus aku ikut uh, vokasinya UM, Hmm, itu aku ketolak. Terus vokasi UB ketolak, hmm. vokasi UNER juga ketolak. Wah, Terus aku lupa namanya. Kalau nggak salah pemilihan bibit unggul UGM itu aku juga ketolak. Satu lagi utul itu aku ketolak. waduh, oke, oke, oke. Ini nih teman-teman ya, bukti bahwa pengalaman itu bisa membentuk kita ya. Nah, mungkin dari sini yang dari seluruh pengalaman KGB tertolak, di sini kan pasti KGB punya poin atau nilai yang diambil dari poin tersebut, dari pengalaman tersebut. Nah, kira-kira tuh kenapa sih kok Kak Gaby tuh nggak putus semangat? Apa yang menyebabkan hal itu Kak? Kan karena kita bisa lihat ya, kalau banyak sekali yang saya lihat itu, dan mungkin rekan-rekan teman semua yang baru kemarin aja, tanggal 9 kalau nggak salah, SNMPTN, kita ya pengumuman, Iya. nggak keterima aja udah ada yang, waduh, udah ada yang mau ke healing kemana, wah udah frustasi dan lain-lain. Nah mungkin ini nih, yang jadi banyak sekali pertanyaan, kira-kira apa sih, dan bagaimana Kak Gaby itu bisa struggling sekeras itu, dan ini bagaimana Kak?
Oke, jadi aku dulu kenapa aku kok bisa bertahan di banyak penolakan itu karena yang pertama aku percaya gitu, aku percaya dan yakin entah dimanapun itu, pokoknya aku tahun ini kuliah gitu. Terus sama apa ya, semakin banyak ditolak, kita itu semakin mendekatkan diri sama yang di atas gitu. Jadi entah kenapa dulu tuh pas ditolak emang sedih ada Kak, nangis pasti, abis buka pengumuman itu pasti nangis. Cuma habis itu kayak bangkit gitu loh, entah itu bangkit belajarnya atau bangkit ibadahnya, yang jelas kedua-duanya itu buat aku jalan gitu. Dan pas di situ aku percaya gitu kalau yang di atas itu punya rencana yang lebih baik buat aku gitu. Mungkin kalau aku ditolak di sini emang antara aku belum mampu di sini atau yang di atas itu menyiapkan sesuatu yang lebih indah di sana gitu. Jadinya kalau pas ditolak itu ya sedih ya, cuma kayak nggak berlarut karena aku yakin yang di atas itu pasti punya jalan yang lebih indah gitu. Terus buat teman-teman yang kemarin baru ketolak SNM, nggak usah khawatir. Masih banyak jalur entah itu di UTBK atau di Mandiri. Pokoknya intinya kalian tenang aja. Karena yang di atas itu pasti punya jalan yang lebih baik buat kalian. Kalian nggak usah khawatir, nggak usah worry. Slow aja. Pokoknya kuncinya satu, belajar sama berdoa. Udah, itu aja. Waduh, oke oke oke. Ini sangat berkesan sekali ya teman-teman. Itu tadi ingat pesan dari KGB salah satu, tolong dicatat ya, tolong dicatat, analis dicatat ya. Ingat, jangan lupa belajar dan selalu berdoa karena yang di atas itu pasti sudah punya jalan yang terbaik untuk kalian semua. Wah, itu memang sangat keren sekali ya. Jadi buat teman-teman semua, jalan kalian tuh masih panjang banget ya Kang Gebi ya. Belum selesai di sini aja, masih banyak mungkin di luar sana ada yang lebih parah dari Kang Gebi itu ada teman-teman. Jadi malah justru bersyukurlah kalian tuh masih diberi kesempatan yang untuk improve, untuk belajar lagi. Mungkin kalian cara belajar masih salah, masih kurang, makanya belum lolos di SNMPTN dan selanjutnya. Nah, itu tuh yang harus diperbaiki. Bukan malah kendor, tapi harus dijadikan semangat ya kayak gitu. Wah, keren banget sih. Mungkin wah, aku mau aplaus dulu sih kayak gitu, keren keren. Oke, terkait ini ya, karena KGB itu punya banyak sekali dorongan untuk belajar dan semangat belajar. Oke, kalau kita bahas belajar, itu kan pasti ada beberapa cara atau teknik, bahkan trik atau tips nih untuk belajar tersebut. Nah, kira-kira nih dari Kak Gaby, karena juga lulusnya dari UTBK ya, ada nggak Kak tips and trik yang bisa di-share untuk teman-teman semua nih? Kayak gitu Kak. Oke, jadi kalau buat aku tips and tricksnya adalah kalian harus pintar-pintar buat ngebaca soal gitu. Yang pertama, maksud ngebaca soal itu bukan ngebaca soal yang kayak ada soal dibaca itu enggak kayak misalnya bab ini itu bab yang sering keluar, terus bobotnya tinggi. Nah, kalian harus pelajarin itu gitu. Jadi kayak kalian harus pintar mengkotak-kotakan mana sih soal yang sering keluar sama mana sih soal yang sedang, mana sih soal yang jarang keluar. Selain itu, kalian juga harus apa ya, pandai buat ngebaca kalau oh soal ini tuh mudah tapi jarang keluar, itu bisa ditinggal dulu. Tapi kak, oh soal ini tuh sulit tapi sering keluar, itu kalian harus perdalam karena di saat UTBK itu nanti pasti bakal uh, tinggi bobotnya gitu, jadi bisa mendongkrak nilai kalian gitu. Terus kalau untuk cara aku belajar, aku simpel aja sebenarnya gitu. Aku belajar dengan cara yang pertama aku lihat materi, habis itu aku catat, terus aku aplikasiin dalam soal. Itu terus aku lakuin berulang-ulang gitu. Terus aku yakin sih setiap orang tuh pasti punya cara belajar yang berbeda-beda gitu. Jadi ada yang mungkin bisa belajar dengan baca dulu, terus nyatet, terus ngerjain soal atau gimana. Kalau aku nggak, aku nonton. Jadi kayak aku harus video gitu, visual gitu. Kalau baca aku kurang bisa gitu kan. Oke oke oke. Jadi KGB ini salah satu tipe belajar yang visual ya, harus dengan menonton Ya. dan mendengarkan. Oke, ini buat teman-teman juga ya. Tapi tadi ada beberapa tips buat teman-teman juga, itu bisa banget tuh. Ya, selain nanti ketika belajar materinya dicatat, kemudian langsung dia dipraktekkan dalam contoh soal yang sama dengan materi tersebut agar materi yang kalian pelajari tadi itu bermakna. Oh, maksudnya tuh seperti ini. Oh, penyelesaiannya tuh untuk ini loh. Nah, jadi kayak gitu nih teman-teman. Boleh banget nih. Boleh dicatat ya teman-teman untuk tips and triknya nih. Oke. Nah, itu tadi ini ya teman-teman terkait apa ya?
seluk-beluk KGB nih ya. Waduh, tadi juga ada apa namanya berkesannya 7 kali ketolak dan lain. Wah, itu cerita emang itu banget. Nah, mungkin sekarang aku kepo sekarang KGB sudah masuk ke UB-nya. Nah, tadi Kak Gipun sudah pernah memasukkan bahwa KGB itu staf muda dan staf madya. Nah, ini Hmm. mungkin buat teman-teman semua itu pasti banyak yang nggak tahu deh. Kira-kira tuh apa sih Kak? Mungkin Kak Gaby bisa jelasin gitu apa sih bedanya staf muda dan staf madya Kak? Oke, jadi perbedaan dari staf muda sama staf madya itu sendiri itu kayak apa ya, Kak? Mungkin kalau yang staf muda itu dia lebih kayak masa orientasi gitu loh. Jadi kalau misalnya kita maba, kita nggak bisa langsung daftar jadi staf madya gitu. Kita harus melalui proses staf muda dulu. Biasanya staf muda itu periodenya 3 bulan aja gitu. Abis itu kita lulus, kita dapat sertifikat, terus ada open recruitment lagi, kita baru bisa daftar jadi staf madya. Nah, tapi kalau misalnya kalian dulu bukan staf madya, kalian bisa langsung daftar ke dulu bukan staf muda, kalian bisa langsung daftar ke staf madya gitu. Tapi kalau masih maba, nggak bisa langsung daftar ke staf madya gitu. Minimal staf madya itu semester 2, Kak. Hmm. Gitu. Oke, ini jadi buat pengalaman buat teman-teman juga ya. Jadi di universitas, seluruh universitas di Indonesia itu ada namanya organisasi teman-teman. Yaitu ya banyak dong organisasinya. Ada yang paling terkenal ya, ada BEM dan DPM ya, Eksekutif Mahasiswa dan Legislatif Mahasiswa. Nah, teman-teman sebelum masuk ke situ, itu ada yang namanya staf muda. Nah, staf muda itu ya yang tadi Kak Gebi. Jadi waktu pas maba, kalian bisa tuh daftar menjadi staf muda, istilahnya kayak ya magang lah ya. Jadi Iya, iya. staf magang dengan durasi 3 bulan. Nah, nanti setelah 3 bulan kalian bantu-bantu di sana mengerti seluk-beluknya. Nah, kalian bisa tuh ngajuin sertifikat lulusnya untuk lanjut ke staf madya. Itu yang jalur bagusnya, jalur baiknya ya. Nah, itu juga tapi nggak menutup kemungkinan teman-teman. Kalau dari kalian nih maba oke lah, nggak mau ikut organisasi, tapi kalian itu mempunyai skill dan kecukupan diri yang sangat baik. Nah, nanti langsung bisa daftar ke staf madya, itu juga bisa. Jadi ada dua cara jalur masuk ke organisasi di kampus ya, Kak Gaby. Nah, jadi kayak gitu teman-teman ya. Jadi nanti ada yang bingung, wah aku jadi pengen BEM, tapi apa yang harus aku siapkan? Ya itu ya teman-teman, skill dan strategi. Nah, kalau teman-teman pengen ikut staf muda, silakan nanti ketika ada pendaftaran di apa namanya BEM khusus gitu ya, ada pendaftaran open recruitment staf muda. Nah, teman-teman yang pengen tuh ikut BEM UI contohnya, nah bisa tuh ikut staf muda BEM UI dulu, nanti lanjut ke staf Madiana atau staf beneran. Kerjanya 1 periode ya Kak Gibi, itu berapa bulan Kak? Kalau satu periode itu, kalau seingat aku 1 tahun ya, Kak. Tapi kalau untuk staf staf mudanya itu cuma 3 bulan. Oke, benar ya. Jadi teman-teman untuk Sahmadiyah itu istilahnya adalah 1 tahun ya atau full Magang. apa ya Temporer. istilahnya lah 2 semester gitu ya 2 semester. Ya. Oh, dan nanti di situ teman bakal dicari banyak sekali proker ya banyak lah. Mungkin buat teman-teman yang suka ya contohnya kayak apa penggalan dana dan sebagainya itu adalah salah satu proker dari BEM itu juga sangat seru banget teman-teman. Boleh. Oke, terkait sama kampus nih UB. Nah, mungkin sebelum masuk ke jurusannya Kak Gevi, aku mau tahu dulu nih. Kira-kira tuh kehidupan di UB tuh kayak gimana sih Kak? Boleh cerita nggak? Nah, kayak kehidupan di UB itu gimana ya, Kak? Sangat menyenangkan karena salah satu yang bikin aku emes pertama kali eh, masuk UB itu adalah kan aku sempat luring ya, Kak. Nah, itu yang bikin aku emes, fasilitasnya bagus banget. Terus wifi-nya cepat, Oke. terus hawanya adem, enak banget buat belajar, sama apa ya, banyak tempat duduk sama meja-meja gitu buat, jadi kalau misalnya kita pengen belajar atau kerja kelompok, itu tuh mudah banget gitu, nggak usah bingung tempat harus di mana nih gitu. Karena emang di setiap spot itu pasti ada wifi, ada meja, ada kursi, ada stop kontak, udah aman. Itu ya teman-teman. Ini salah satu keunggulan dari apa ya? Mungkin PTN favorit atau yang di sini tuh UB ya teman-teman. Jadi banyak sekali fasilitas yang memanjakan kita nih sebagai warga mahasiswa nih. Terutama adalah wifi yang kenceng. Waduh, ini sangat dibutuhkan sekali ya wifi yang kenceng. Mungkin bisa buat belajar sambil dengerin musik ataupun ya bisa buat macam-macam ya wifi ini ya. Free untuk semua ya kak ya.
Nah, tuh free ya. Tuh, akses. bener banget. Apalagi ada stop kontaknya lengkap. Waduh, keren banget. Pokoknya mantep. Ya, Kak ya. Recommended buat ini ya, Kak ya. Oke, oke, oke. Nah, terus nih, aku tuh masih kepo nih, Kak Gaby. Tadi kan Kak Gaby itu jurusannya itu adalah aktuaria. Nah, kira-kira Kak Gaby boleh cerita nggak sih, itu tuh jurusan apa dan bagaimana gitu, Kak? Oke. Jadi aktuaria itu termasuk jurusan yang baru, Kak. Baru ada sekitar 2 sampai 3 tahun lalu gitu. Dan universitas yang ada jurusan aktuaria itu juga nggak banyak di Indonesia. Cuma ada UI, UGM, ITS, UB, sama yang lain kayak baru buka beberapa tahun. Bahkan tahun ini juga ada yang baru buka gitu. Tapi jangan salah gitu, meskipun aktuaria itu jurusan baru, dia tuh peminatnya banyak banget. Peminatnya besar banget karena emang apa ya, dilihat dari prospek kerjanya gitu Kak. Biasanya kan kita itu lihat jurusan kuliah itu berdasarkan akreditasi ya. Tapi kalau di aktuaria, meskipun dia belum terakreditasi, tapi kalau misalnya kamu adalah lulusan aktuaria, itu punya 1 poin plus gitu. Karena emang prospek kerja dari aktuaria itu tinggi gitu. Karena emang dibutuhkan banget buat 5 tahun ke depan gitu. Oh, boleh kira-kira tuh profesi seperti apa sih, Kak? Gambaran profesinya gitu, aktuaria. Nah, ini kan mungkin banyak temen nggak tahu nih. Boleh dijelasin lebih detail, Kak? Oke, jadi aktuaria itu kayak jurusan yang memprediksi keuangan sebuah perusahaan gitu. Jadi kayak asuransi lah intinya, kayak misalnya perusahaan ini terus keuangannya selama 5 tahun ke depan tuh kayak gimana. Nah itu yang memperkirakan eh, biaya masuk sama biaya keluar itu yang bisa memperkirakan itu aktuaria gitu. Makanya di aktuaria itu ada salah satu matkul peluang karena emang benar-benar di jurusan aktuaria itu lulusannya nanti diharapkan bisa menjadi pemrediksi keuangan suatu perusahaan. Seperti itu, Kak. Oke, keren ya teman-teman ya, bisa memprediksi sebuah keuangan perusahaan. Wah, ini juga, iya benar sih, benar betul betul. Karena memang 5 tahun ke depan itu bakal banyak sekali startup ataupun ya banyak sekali lah pokoknya peluang. Nah, di sini penting banget nih tugas jadi aktuaria. Jadi sebagai analisa dan juga pembaca nih ekonomi dari perusahaan dan bisnis. Oh, jadi seperti itu ya. Saya juga baru tahu nih Kak Gevin. Thank you informasinya. Wah, jadi sangat keren juga ya. Memang sangat luas terkait dalam dunia kerja ya. Banyak sekali apa ada namanya profesi-profesi baru yang bergeser dan berubah beriringan dengan masa dan waktu ya kayak gini. Jadi ya salah satunya adalah aktuaria ini ya yang bisa memprediksi keuangan dari sebuah perusahaan. Oke, ini sangat keren banget sih. Ini buat teman-teman semua yang jago matematika ya Kak Gibi atau gimana nih? Rekomendasinya nih Kak Gibi. Oke, sebenarnya nggak harus jago matematika, Kak. Cuma karena jurusan ini banyak hitung-hitungannya, jadi disarankan buat kalian yang suka sama angka, entah itu apa kayak memprediksi peluang-peluang itu kayak kombinasi, komputasi ataupun barisan dan deret itu kalian bisa banget masuk jurusan aktuaria karena di sini itu kalian nanti bakal enjoy banget belajarnya karena emang selama belajar di sini tuh kalian cuma memandang angka sama ada sedikit kita matkul kayak pemrograman gitu Kak. Jadi kayak nggak hanya belajar nulis gitu pak angka, tapi kita juga ada codingnya juga gitu di Aktaria. Oh, oke. Ini berarti ini ya jurusan MIPA ya Kak Gibi. Iya, masuknya Oke. Fakultas Matematika IPA. Oh, masuknya fakultas matematika. Oke oke. Ini bisa dicatat ya teman-teman. Ini apa ya? Menambah wawasan ya buat kita semua bahwa ternyata ada juga ya matematika komputasi yaitu di aktuaria ya. Jadi wah keren banget lengkap ya. Dapat komputasi, dapat dasar matematika, dapat apa namanya ya? Apa? Akuntansi juga ya. Itu yang Ya, paling utama akuntansi. akuntansinya. Iya, wah keren keren keren. Wah ini juga bisa jadi rekomendasi buat teman-teman semua yang terutama yang jago matematika nih. Siapa yang jago matematika di kelasnya? Yang sampai geleng-geleng nih gurunya, waduh ini kok jago banget ya. Nah, ini bisa nih salah satunya contoh jurusan yaitu aktuaria. Karena ini salah satu jurusan yang baru ya, Kak ya? Baru ada beberapa tahun yang lalu gitu Kak. Dan emang nggak di semua univ ada gitu, cuma ada Hmm. beberapa univ yang
ada jurusan aktuaria ini. Ya, bener banget. Nah, jadi buat teman-teman semua, karena jurusan baru, berarti otomatis pasti masih sedikit pesaingnya. Nah, di sini menjadi peluang nih buat teman-teman semua. Wah, kapan lagi bisa memprediksi keuangan dari bisnis ataupun dari startup. Wah, itu keren banget sih. Pasti juga gajinya, wah nggak main-main ya kayak gitu ya. Wah, oke, oke, oke. Oke, selanjutnya nih, karena KGB itu kan sudah pernah luring ya, dan mohon maaf nih sebelum KGB, aku mau tanya dulu. KGB itu paling lama berarti daring atau luringnya, Kak? Aku paling lama daringnya, Kak. Luring Hmm. masih beberapa, cuma 1 minggu itu. 1 minggu kemarin. Itu Oh, baru dimulai luring gitu. Dan itu pun kayak nggak lama di kampus, karena emang kebijakan dari kampus pun kayak cuma satu SKS. Pokoknya satu matkul itu cuma dikasih 1 jam gitu. Habis itu ya udah harus pulang, karena emang masih benar-benar menerapkan protokol ya. Nggak boleh kerumunan-kerumunan gitu. oh gitu, oke, oke, oke. Nah, kalau gitu nih, kira-kira dari Kak Gaby ada cerita unik nggak waktu kuliah di UB gitu? Boleh, apa kayak pertama kali luring, ternyata UB itu seluas itu, atau apa? Boleh cerita Kak Gaby? Ya, ya, yang pertama itu tadi aku pertama kali luring itu yang emes sama fasilitasnya ya, karena emang benar-benar fasilitas UB itu bagus-bagus banget. Pokoknya nggak rugi lah masuk UB gitu. Selain itu luas, jelas pasti luas banget karena emang capek banget Kak gitu. Untung ada bantuan lift naik turun tangganya gitu. Terus kalau untuk kesannya, kalau misalnya disuruh milih enak daring apa luring, aku milih luring karena emang pas luring itu kita bisa melihat wajah dosen secara langsung, gimana beliau menjelaskan, terus cara penyampaian materinya tuh berbeda Kak daripada kita lewat Zoom, Google Meet itu lebih apa ya, nggak kerasa gitu loh, kayak virtual itu nggak Oke, enak gitu. lebih interaktif ya berarti kalau luring ya? Iya, Oke, benar. oke, benar-benar. Kira-kira ini nggak kayak GB di pastilah ada beberapa apa ya teman-teman mahasiswa yang bilang jauhin ini dong soalnya dosennya killer apa gini-gini. Nah itu Kak Gibi udah pernah ketemu loh sama dosen killer itu Kak Gibi. Alhamdulillah aku kalau semester 2 ini dosenku enak-enak. Dosenku killer ada di semester 1. Jadi Oke. untuk sekarang aku belum menemukan dulu dosenku yang killer gitu. Tapi Tapi mem- apa? hmm? Tapi Gimana memang Kak? benar ya ada setiap jurusan gitu. Ada, pasti ada gitu. Temanku yang beda kelas itu dapat dosen yang killer itu kayak apa ya, jatuhnya kasihan mahasiswanya karena emang bener-bener saat pelajaran itu bukannya fokus belajar tapi fokus sama ketakutan yang ada di dalam dirinya gitu, kayak aduh nanti kalau gue ditunjuk gimana ya gitu, kayak justru itu yang salah sih Kak sebenarnya, karena emang Ya. bener-bener seharusnya pas saat kita dalam kegiatan belajar mengajar itu vibes hawanya itu harus emang bener-bener yang asik buat belajar gitu. Gimana coba kalau misalnya kita belajar dalam ketakutan, kayak misalnya gerak dikit aja takut dimarahin, terus kayak ditunjuk dikit takut di judge sampai mentalnya down gitu kan, tambah nggak enak gitu. Jadi menurut aku kalau belajar itu seharusnya pendidik pun itu kayak menciptakan situasi yang enak gitu. Dan kita pun sebagai peserta didik itu juga jangan malu bertanya, dan kalau misalnya emang nggak tahu ya jujur aja gitu, nggak usah takut nanti kalau misalnya ini gimana gitu. Betul. Pasti juga ada alasan ya Kak Gibi kenapa kok dosen itu bisa dibilang killer dan itu Iya, menurut saya juga pengalaman saya berkuliah itu juga dosen killer itu ternyata baik kok. Jadi kalau kitanya baik, beliau juga baik seperti itu ya. benar-benar. Iya Kak, Batu. sebenarnya kalau misalnya apa ya, tergantung pinter-pinternya kita mentreat beliau gitu. Kalau misalnya beliau pengennya gini, ya udah ikutin aja gitu. Kalau misalnya pengennya gitu, ya udah ikutin aja gitu. Kalau misalnya kita ngekang kayak beliau pengen gini tapi kita nggak mau, itu nanti tambah menjadi-jadi gitu. Pokoknya tips menghadapi dosen itu mengikuti apa yang beliau mau gitu, biar selamat gitu. Oke, ini bisa dicatat ya teman-teman. Tips berkuliah nanti ya, saya doakan semua yang nonton ini bisa tembus ke tujuan mereka semuanya ya teman-teman. Amin. Nah, tips untuk menghadapi dosen adalah ikuti instruksinya.
Oke, ikuti instruksinya dan patuhi karena dosen selalu benar. Aduh, dosen selalu benar dong. Oke, oke, oke. Nah, mungkin nih Kak Gaby nih. Tadi kita udah sharing lumayan banyak terkait kampus dan pengalaman juga dari Kak Gaby dan banyak sekali. Nah, mungkin nih buat dari Kak Gaby aku mau tanya lagi deh. Nah, kira-kira nih banyak sekali teman-teman saya lihat di treatment di Twitter atau di Instagram bilang pengen kuliah sambil kerja kayaknya enak deh bisa dapat duit sendiri dapat cuan sendiri nanti terus tambah kuliah nah gitu menurut Kak Gaby itu terutama kalau sumpama kuliah di UB kira-kira gimana kalau ada treatment seperti itu Kak? Oke, jujur dulu waktu awal, waktu maba semester 1, aku kaget banget sama vibes kuliah sih Kak. Karena dari SMA yang kita masuk dari hari Senin sampai Jumat, atau Senin sampai Sabtu, dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, dibanding dengan kuliah yang masuknya sesuai matkul, sesuai kelas, itu aku justru kaget. Karena aku dulu waktu semester 1 itu lebih banyak nganggur, kayak lebih banyak, aduh ngapain ya, gabut ya gitu. Makanya dulu tuh aku banyak ikut-ikut kayak itu tadi, zona masuk PTN, ambis bareng, kayak gitu. Karena emang bener-bener banyak banget waktu luang yang aku punya gitu. Jadi kalau menurut aku buat teman-teman yang pengen kerja sambil kuliah itu bisa banget sih. Tapi ya balik lagi ke pribadi masing-masing. Kalian harus bisa mengontrol gimana sih kesibukan kalian gitu. Jangan sampai kerja ini bisa apa ya mengganggu kuliah kalian. Tapi kalau dirasa kalian bisa ngehandle itu bahkan jauh lebih enak gitu. Karena kalau kuliah itu kalau misalnya kita bisa menghasilkan uang sendiri tambah enak Kak. BTW aku juga aku nggak kerja sih, cuma adalah sesuatu hal yang buat aku juga menghasilkan uang sendiri dan itu merasa kayak wah ternyata enak ya ngasilin uang sendiri gitu karena emang bener-bener kita bisa beli apapun itu tanpa harus meminta orang tua gitu. Jadi ke-handle lah, kuliahnya juga ke-handle, terus dapat uangnya juga ke-handle, kerjanya juga ke-handle gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen kuliah sambil kerja bisa-bisa aja, karena emang bener-bener di kuliah itu nggak terlalu ketat-ketat banget. Tapi juga jangan lupa gitu, kalau kalian punya kewajiban pertama kalian yaitu kuliah dan belajar gitu. Oke, itu ya teman-teman. Kewajiban pertama kalian adalah kuliah dan belajar. Ingat, jangan sampai kalian lama banget kuliahnya. Waduh, kasihan orang tua kalian teman-teman nunggu kalian lulus S1. Waduh, ini ya yang jadi momok sekali ya. Banyak sekali ya. Ini juga pengalaman sharing saya ya tadi juga. Banyak sekali teman-teman saya itu yang larut akan dunia pekerjaan ya. Dengan apa ya? Memang benar mendapatkan uang, mendapatkan penghasilan sendiri itu menyenangkan dan sangat aktif sekali karena bisa kita rasakan langsung manfaatnya. Tapi ingat teman-teman, bukan itu tujuan apa ya? Tujuan final kita tuh bukan itu, teman. Jangan terlalu tergiur atau apa ya? Fokus terhadap kerjaan kita. Ingat, kuliah nanti itu tujuannya adalah untuk mencari kerja, untuk mendapatkan jenjang lebih tinggi, teman-teman. Nah, apabila teman-teman larut dalam dunia kerja, otomatis kuliahnya nanti bakalan terbengkalai. Wah, itu malah tambah ribet dan tambah susah. Sayang dong uang semesternya, uang semuanya, usahanya, dan lain-lainnya. Kayak gitu ya, teman-teman. Wah. Oke nih Kak Gebi, untuk ini nih, untuk selanjutnya nih, aku mau buka sesi apa kata Google Kak Gebi. Nah, jadi aku jelasin dulu ya, apa kata Google itu adalah sesi di mana apa sih kira-kira pertanyaan yang paling sering dicari oleh netizen, waduh netizen atau orang-orang ya orang di luar sana terkait kampus yang sekarang. Nah, sekarang Kak Gebi di UB ya. Nah, mungkin nanti di sini saya akan mencari UB. Nah, nanti saya akan ngetik di google.com, ya, .co.id, kemudian nanti akan muncul tuh beberapa kata kunci yang paling sering dicari dan paling sering apa ya, ya ditanyakan. Nah, nanti Kak Gebi bisa tuh memberikan pernyataan atau jawabannya kira-kira apa gitu. Oke, Kak Gebi? Oke Kak, siap. Oke, kita coba ya. Aku mau share screen dulu. Oke. Ini, oke. Ini ya, sudah muncul google.co.id. Oke, kita mulai ya teman-teman. Udah muncul Kak Gibi? Udah Kak. Oke, kita coba ya. Waduh, ini kok utang Sri Lanka nih. Ini kenapa nih? Oke, kita coba ya. Universitas Brawijaya. Nah, ini ya Kak Gibi ada beberapa. Yang pertama ada jurusan,
Nah, ini nih, negeri atau swasta, kemudian ada terletak di mana, jurusannya apa saja, akreditasnya berapa, dan biayanya. Ini berarti pertanyaan paling sering dicari nih KGB di internet. Nah, dari KGB nih, mungkin bisa menjawab dan membantu nih. Kira-kira yang pertama dulu deh. Ini juga sama kayak ini ya, jurusan apa aja. Oke, yang Oke. pertama nih. Dari KGB, Kalau kita tahu, unit belajar itu ada jurusan apa aja sih, Kak? Oke, kalau untuk jurusannya banyak banget, Kak. Di sini ada mulai dari matematika, biologi, kimia, fisika, kedokteran yang Hmm. favorit kalian semua. Terus Oke. aktuaria, ada kebidanan, ada sistem informasi, ada pendidikan teknologi informasi, ada yang soshum itu ada manajemen, Hmm. terus ada akuntansi, terus yang ada pendidikan bahasa Inggris, ada bahasa Inggris. Pokoknya banyak banget kalian bisa langsung aja cari-cari. Nah, oke, bener ya, bener kata KGB. Jadi banyak banget ya, bukan banyak lagi, banyak Banyak sekali banget. jurusan yang ada di UB ya. Wah, mulai dari yang favorit, ya, kedokteran, hukum, atau benar ada juga yang baru-baru, tapi juga nggak kalah kerennya. Karena memang UB itu adalah kampus keren ya, banyak sekali peluang dan wah relasinya berluas banget. Itu tadi ya teman-teman. Untuk pertanyaan pertama, lanjut pertanyaan kedua nih Kak Gebi. Hmm. Universitas Brawijaya itu negeri atau swasta sih? Nah, mungkin Kak Gebi bisa jawab. Oke, jadi Universitas Brawijaya itu udah termasuk universitas negeri ya teman-teman. Jadi biasanya disebut perguruan tinggi negeri gitu. Jadi yang membedakan sama swasta itu mungkin dari jalur masuknya, ada biaya kuliahnya itu beda-beda gitu. Hmm. Mungkin kalau di negeri kalian lebih enak karena banyak sekali beasiswa-beasiswa yang kalian dapatkan gitu. Nah, itu ya teman-teman. Perguruan Tinggi Negeri atau PTN. Teman-teman juga bisa cek tuh, kira-kira nih kampus UB tuh masuk negeri nggak sih? Bisa dicek di ranking ya, ranking di dunia atau ranking apa. Kalian cek aja tuh teman-teman, ranking universitas di Indonesia, negeri. Nah, nanti muncul tuh UB. Nah, itu juga peringkatnya naik turun ya, tergantung aktivitasnya nanti. Nah, jadi kayak gitu. Jadi jawabannya adalah negeri. Lanjut nih, Kak Gebi. Nah, ini nih. Universitas Brawijaya itu terletak di mana sih, Kak Gebi? Oke. Universitas Brawijaya itu terletak di Malang, tepatnya di Lawakwaru, Ketawang Gede Lawakwaru. Nah, oke, jadi jelas ya, ada di Kota Malang, tepatnya di Lowokwaru. Nah, mungkin ini apa ya? Ancer-ancer apa ya? Ancer ya? Eh, apa orang bahasa Indonesia Kak Gibi? Ancer-ancer. Patokan, patokan, sorry, patokan. Patokan yang terkenal di daerah UB itu Jembatan Suhat. Nah, Jembatan oke. Suhat kalian. Apa dari sini yang udah denger gak asing sama jembatan Suhat ya? Waduh. Ya, Suhat-suhat, wah jalan Suhat. Nah, jadi patokannya Jalan dekat Suhat. sama jembatan Suhat ya. Jadi buat teman-teman semua yang main ke Malang ya, nah jadi jangan lupa mampir ke UB boleh. Boleh ya Kak Gitu ya untuk masuk jalan-jalan. Boleh dong sambil lihat-lihat nanti. Siapa tahu Nah, tertarik ya, Kak. aduh, boleh boleh. Jadi ini ya, tapi ingat harus pakai protokol kesehatan ya, karena masih masa Benar. transisi. Oke, itu ya. Dekat di jembatan Suhat di Jalan Lauparu. Jurusan tadi sudah. Oke, lanjut. Nah, ini nih, UB itu akreditasnya gimana sih Kak Gibi? Kak Gibi bisa jawab nggak? Oke, akreditasinya A, Kak, karena udah termasuk PTN kan, Perguruan Tinggi Negeri. Apalagi dia juga sering langganan jadi top 10 PTN gitu. Jadi akreditasi dari Universitas Brawijaya itu udah A. Nah, itu betul ya teman-teman. Jadi OB itu sudah A ya. Jadi udah nggak diragukan lagi untuk semua muanya ya benar. Tapi ini buat teman-teman semua lebih detailnya untuk tiap jurusan di UB Jaya itu punya akreditasi masing-masing teman-teman. Ada yang sudah A, ada yang masih B, ada yang di C. Nah, di situ pun juga nakal kerennya karena apa ya di kampus itu pengalaman saya teman-teman ya cepat banget naiknya aktivitas di sebuah jurusan. Soalnya apa ya, orang-orang di dasar itu emang keren-keren teman-teman. Dan juga, wah pokoknya abis-abis keren-keren. Jadi semangat untuk naik akreditasi itu sangat kenceng. Nah, di situ juga menjadi tempat buat teman-teman semua untuk melatih apa ya namanya ya semangatnya, kemudian untuk mengarahkan skillnya, jadi kayak gitu berjuang untuk menaikkan akreditasi di masing-masing jurusannya. Tapi UB sudah A jelas karena UB sudah masuk ke PTN top 10 PTN di Indonesia ya Kak Gibi ya. Bener banget, Kak Ega. Oke, yang terakhir ini ya. Nah, ini nih. Universitas Brawijaya biayanya. Nah, ini kira-kira Kak Gibi bisa menjelaskan nggak?
Ini kira-kira biaya apa nih Kak? Biaya SBM Hmm, atau iya. mandiri? Biasanya sih kalau yang ditanya ini tuh biasanya biaya masuk ya. Kalau undangan otomatis nggak bayar. Berarti antara UTBK dan Mandiri mungkin tadi. Oke, kalau kalau UTBK itu sama aja kayak SNM. Jadi UTBK SBMPTN itu di sana nggak ada uang pangkal. Tapi Hmm. beda lagi jalurnya sama Mandiri. Mandiri itu ada uang pangkal. Kalau UKT yang kita bayar setiap semester itu tetap ada. Nah, itu tuh setiap fakultas sama setiap jurusan itu memiliki UKT yang beda-beda gitu. Ada yang mulai dari di bawah 1 juta, ada juga yang lebih dari 10 juta. Pokoknya intinya tergantung fakultas sama jurusan apa yang kamu pilih gitu. Terus kalau yang membedakan itu tadi, SBM sama Mandiri itu ada uang pangkal. Nah, uang pangkal ini cuma kita bayarkan 1 kali aja pas kita masuk. Jadi semester 1 itu kita harus bayar uang pangkal. Nah, untuk range-nya aku kurang tahu ya Kak, tapi yang jelas sekitar 10 juta ke atas kalau untuk uang pangkalnya sendiri. Karena itu kayak apa ya, sama halnya kayak uang buat mengembangkan supaya universitasnya itu lebih baik lagi gitu. Uang gedung lah istilahnya kalau Oke. orang dulu. Oke, oke. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk biaya itu tergantung jurusan di fakultas yang dipilih ya, Kak Gebi. Ya benar. Tapi tenang aja teman-teman, jangan tenang aja. Jangan takut terkait biaya karena PTN favorit itu pasti punya banyak sekali yang namanya beasiswa. Nah ini nih. Kak Gebi sebelumnya ini mendapat beasiswa Kak Gebi? Aku dulu daftar itu beasiswa Tonoto kalau nggak salah, tapi belum rezeki Kak. Jadi ini masih mau nyoba dan cari-cari lagi. Nah, tuh bener ya. Jadi banyak sekali ya peluang untuk beasiswa. Nggak lolos satu, daftar yang kedua. Nggak lolos kedua, daftar yang ketiga. Tenang aja, karena memang di PTN favorit itu punya banyak sekali beasiswa-beasiswa ya. Beasiswa PI, banyak loh, saya nggak bisa jelasin juga, ternyata banyak sekali ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Oke, karena sudah ini sudah semua ya pertanyaan dari Google, jadi seperti ini ya. Berarti ini kita bisa simpulkan Kak Gaby. Kalau banyak teman-teman kita tuh yang nggak tahu kira-kira tuh jurusan di UB itu apa aja dan belum ngerti Kak Gaby dia tuh negeri atau swasta. Waduh, ini nih berarti perlu diedukasi nih Kak Gaby. Wah, oke, 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 oke. Kalau itu tadi Kak Gaby sesi tanya-tanya Google. Nah, terima kasih ya Kak Gaby sudah apa namanya menyempatkan hadir di apa namanya di acara Takatiki episode kedua kali ini. Nah, buat teman-teman semua ke depannya silahkan bisa tulis di kolom komentar ya. Apapun itu boleh ya, tapi jangan gitu juga ya. Bisa bisa komen request Kak PTN ini dong nggak dibahas, Kak jurusan ini kok nggak dibahas. Boleh PTN atau PTS, perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta, boleh banget, semuanya bisa. Nah silahkan kalau kalian kepo dan ramai bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Nah, nanti bisa tuh kita jadikan wawancara untuk next part berikutnya seperti itu. Oke deh, kalau gitu Kak Gebi, sekian episode kedua dari Takatiki, Tanya Kampus, Tanya Kita. Nah, kira-kira untuk mengakhiri sesi kali ini, dari Kak Gebi punya motivasi nggak buat teman-teman semua sebelum berakhir? Boleh. Oke, buat teman-teman semua yang sekarang sedang berjuang, kelas 12-nya khususnya, kalian jangan patah semangat, meskipun kemarin ketolak SNM, it's okay, nggak apa-apa. Masih banyak jalur di depan sana, nggak usah khawatir. Tetap percaya, tetap belajar, yakin kalau yang di atas itu pasti punya rencana lebih indah buat kalian. Sedih boleh, tapi jangan berlarut. Kalau misalnya kalian sedih karena nggak ada progresan, kok aku udah belajar tapi UTBK aku tetap segini, nggak apa-apa, lanjutin aja belajarnya, karena emang bener-bener yang dilihat sama yang di atas itu bukan nilai-nilai tryout kalian itu enggak, karena gimana sih gigihnya kalian belajar, itu nanti yang jadi cerminan nilai UTBK kalian gitu. Jadi tetap semangat belajarnya, jangan pantang menyerah, tetap berjuang sampai titik darah penghabisan UTBK. Waduh, oke. Terima kasih Kak Gaby atas motivasinya. Mungkin bisa mendorong semangat lagi ya buat teman-teman semua. Oke, kalau gitu saya akhiri sesi Takatiki sesi kedua kali ini. Saya Ega selaku host, pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.